sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Selasa 20 Februari 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Doa bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah kita hening sejenak untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk rahmat dan berkat-Mu yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan dalam hidup kami. Karena melalui sabda-Mu ini, kami dapat mengenal Engkau secara lebih dekat. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, bacaan suci yang barusan kita dengar meliputi dua tema. Yang pertama tentang hal pengabulan doa. Doa seorang beriman tidak perlu harus bertele-tele atau harus dengan kata-kata yang bagus dan kata-kata yang banyak. Karena sebelum kita berdoa, Tuhan sendiri sudah tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang akan kita minta. Namun bukan juga ketika kita sangat membutuhkan, barulah kita berlutut untuk berdoa atau memulai mengingat nama Tuhan. Cara doa seperti ini bukanlah doa yang sungguh-sungguh, tetapi berdoa untuk diri sendiri atau berdoa hanya pada saat membutuhkan. Doa yang benar adalah tumbuh dari rasa kesadaran dalam diri bahwa tanpa bantuan Tuhan kita tidak mampu. Tanpa bantuan Tuhan kita tidak bisa untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, jalan yang benar. Dalam dan dengan doa, kita dimampukan untuk memilih atau dengan kata lain mampu untuk berdiscernment. Keinginan yang hendak kita capai. Namun pertama-tama kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita memulai membangun kesadaran bahwa dalam kehidupan kita, sebahagianya kita atau sesukses-suksesnya kita, apabila tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak mampu untuk melewati setiap peristiwa yang kita alami. Karena itulah hal yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dalam kenyataan. Seperti dalam Injil bahwa masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena untuk menuju kepada kehidupan kita harus melalui pintu yang sesak dan sempit yang membutuhkan perjuangan. Maka kita diajak, marilah Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, di masa prapaskah ini, di masa persiapan ini, masa di mana kita umat beriman mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah dengan doa, mati raga, pertobatan, amal kasih, hidup sederhana, dan penyangkalan diri. Dalam hal ini, kita menahan diri atau membatasi diri dari kecenderungan kita selama ini. Masing-masing kita sudah mengenal pribadi kita, bahwa selama ini ada
salah satu hal yang membuat kita cenderung untuk ulang dan ulang terus. Oleh karena itu kita diajak untuk menyadari itu dan memohon berkat dari Tuhan untuk memampukan kita melalui hal doa agar kita mampu untuk menyongsong hari Paskah nanti dengan hati yang bebas, hati yang penuh sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat saudara-saudari yang terkasih, di akhir renungan ini saya mengajak kita untuk berdoa bagi Ibu Monica dan keluarganya yang sedang mengharapkan seorang anak. Ya Allah Bapa yang Maha Tahu, hari ini Engkau mengajak kami untuk mengetuk dan mencari, maka kami akan mendapat. Pagi hari ini kami datang kepadamu bersama dengan keluarga Ibu Monica dengan permohonan dan harapan mereka. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi umat yang menjauhkan diri dari Tuhan, semoga Allah Bapa mencari mereka yang menjauhkan diri daripadanya dengan rahmat-Nya, agar mereka bertobat dan menempuh jalan hidup yang baru. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, semoga Allah Bapa menyerukan panggilannya kepada kaum remaja kita, agar mereka memiliki cita-cita luhur dan bersedia mengikuti panggilannya untuk membangun gereja dan bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang tertimpa musibah, semoga Allah Bapa melindungi mereka yang tertimpa musibah, agar musibah yang mereka hadapi dijadikan alat pembuka jalan menuju kepadanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, Yesus Kristus, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan Roh. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster
Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman, sahabat Monsinyur Gabriel Manet, segala usaha pekerjaan karya-karya dan studi-studi kita, serta pelayanan-pelayanan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat saudara-saudari yang terkasih telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau